Hai guys, balik lagi sama aku Andin di Cerita Venus. Di video kali ini aku bakal ceritain tentang rumah ibu, yang mana rumah itu dijadikan lokasi syuting dari film Pengabdi Setan. Rumah ini terletak di daerah Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Daerahnya itu di sekitaran bukit yang dikelilingi oleh perkebunan teh, ada juga hutan pinusnya. Seperti yang kalian ketahui, itu berada di Bandung, berada di atas bukit, dekat perkebunan teh, itu pasti udaranya cukup dingin. Tapi ketika kalian ke sana, kalian akan ngerasain hawa hangat ketika kalian berada di depan rumah tersebut. Tapi kalau kalian berada di sekitarannya, dikelilingi rumah, di dalam rumah, kalian bakal ngerasain hawa dingin. Itu yang membedakannya. Terus kalau misalnya kalian mau datang ke sana, disaranin sih malam, karena mungkin malam gelap, nggak ada pencahayaan sama sekali di sana. Mungkin hawa horornya itu kalian bakal lebih terasa, karena memang rumah ini itu dibuka untuk umum pas 24 jam, jadi full banget waktunya. Bebas sih kalian sebetulnya mau ke sana kapan, tapi disarannya malam. Kemudian kalau misalnya kalian masuk ke dalam seperti yang ada di filmnya, memang ada beberapa kamar di situ, bahkan kamar ibu pun berada di atas, di lantai 2. Terus kalau misal kalian ke belakang, di kamar mandinya di dekat dapur itu ada sumur. Jadi rumah itu memang rumah lama, yang mana di dalam rumah itu ada sumur. Dan informasinya sih rumah ini dulunya adalah sebuah villa yang kemudian dijadikan tempat atau perkantoran seperti itu. Villanya juga udah ada dari zaman Belanda. Jadi memang ada orang yang sering banget cerita kalau mereka sering banget melihat menir Belanda pakai topi yang benar-benar khas Belanda. Dan mereka juga sering dengar kayak orang ngobrol yang logatnya itu logat-logat Belanda. Kalau misalnya makhluk apa aja yang ada di situ, itu yang pertama kali diketahui sih yang menir itu. Kemudian ada sosok perempuan pribumi. Dia itu pakai baju penari, dan dia juga konon sering banget menari di luar rumah. Jadi bukan di dalam rumah ya, tapi di luar rumah. Tapi dia menari melihatnya itu ke arah rumah tersebut. Jadi kalau kalian masuk ke dalam rumah tersebut, kalian masuk ke setiap kamar, mungkin nggak semua kamar kalian bakal ngerasain sensasinya. Jadi ya biasa aja gitu, kayak hawa dingin, tapi bisa dikatain aman sih di kamar-kamarnya. Tapi kalau ketika kalian masuk mau ke arah sumur ke belakang, kalian bakal melewati lorong yang di sebelah kirinya itu ada juga lorong panjang. Nah disitulah mulai banyak muncul sosok perempuan, rata-rata sih perempuan. Nah di dalam lorong itu tuh ada 2 kamar mandi. Nah di 2 kamar mandi inilah yang katanya lumayan penuh dengan makhluk-makhluk berambut panjang, rambut putih. Kemudian kalau misalnya kalian masuk ke dalam sumurnya, nggak ke dalam sumur ya, tapi di luarnya, sebetulnya sumur itu sudah ditutup. Tapi informasinya di dalam situ tuh ada sosok perempuan, tapi setengah badannya mungkin dari perut ke bawahnya itu bentuknya ular. Banyak, bisa dikatakan lebih banyak fokusnya itu tuh di situ. Jadi sebetulnya dulu itu rumahnya masih dihuni, jadi rumah huni biasa. Tapi setelah adanya syuting Pengabdi Setan, jadi yang tinggal di situ tuh memilih untuk keluar dari rumah tersebut. Mungkin hawanya juga udah berbeda. Karena kalau misalnya suatu tempat yang sebetulnya itu nggak angker, tapi kalau misalnya kalian sudah sugesti ini horor nih jadinya nih setelah ada lokasi syuting, dan itu benar-benar memanggil yang tadinya nggak angker malah jadi angker, karena ada sugesti yang mengatakan bahwa tempat ini angker nih. Jadi seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya kalian naik di lantai 2-nya, hawanya pun sama. Jadi kalau misalnya berkata kayak makhluk yang ada di situ sama seperti makhluk yang ada di film Pengabdi Setan, nggak bisa dikatakan sama, tapi lebih fokusnya memang
ke seorang atau sosok perempuan yang menempati rumah tersebut. Dan kalau misalnya kalian di film tersebut kan, kalau misalnya kalian lihat keluar rumah itu ada area pemakaman. Jadi sebenarnya kalau kalian ke situ sebenarnya nggak ada area pemakaman, itu nggak ada. Jadi benar-benar cuma daerah hutan pinus. Jadi area pemakaman itu hanya settingan di dalam film Pengabdi Setan itu. Kalau misalnya kalian pergi lagi nih keluar, nggak jauh dari situ, itu kan bakal melewati tempat lebih mungkin tempat air, penampungan air, atau zaman dulu itu mungkin PDAM di sana. Jadi kalau misalnya kalian ke sana, kalian bakal nemuin sosok yang pria badannya besar yang menjaga tempat tersebut. Jadi kalau misalnya kalian datang ke situ, daerah itu penuh dengan sesosok wanita, bisa dikatakan penuh banyak banget di situ. Tapi ada satu sosok pria yang menjaga mereka, yang informasinya sosok pria itu yang badan besar, aku nggak tahu itu genderuwo atau apa, pokoknya badannya besar. Dia itu berada di situ karena untuk menjaga dari lingkungannya. Jadi dia menjaga supaya perempuan-perempuan ini nggak pergi dari tempat itu, karena dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang jahil, mereka suka ganggu manusia. Jadi yang sosok besar itu dia menjaga. Jadi ada niat baiknya juga sih, menjaga supaya masyarakat yang tinggal di daerah situ juga nggak terganggu dengan adanya mereka. Dan ada juga sosok yang cukup menarik, bisa dikatakan dia tuh bule, pakai pakaian adat gitu, kayak kebaya, tapi dia bule ya. Jadi konon dia merupakan anak dari seorang petani, yang mana ada affair dengan tuannya, yang akhirnya melahirkanlah sesosok gadis ini. Tapi cukup bisa dikatakan kasihan juga mengenai hidupnya, karena mungkin lebih dikatakan anak yang nggak diharapkan, karena memang cuma seorang petani, ada affair dengan tuannya, jadilah anak yang bisa dikatakan anak haram. Dan itulah yang buat dia merasa sedih, dan dia itu ada terus di lingkungan situ. Dia suka menampakkan wujudnya dia ke orang-orang yang baru melewat di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sana, ini udah puas nih di dalam rumahnya ibu, yang mana banyak sosok perempuan juga, dan agak jahil juga sih yang ada di lorong dekat toilet itu, agak jahil juga. Dia suka ngintip bahasanya, jadi dia suka nongolkan kepalanya aja. Jadi mereka tuh pengen ngasih tahu kalau mereka itu ada di rumah itu. Tapi sebenarnya kalau dikatakan mengganggu sih, mereka nggak mengganggu sama sekali. Mereka cuma pengen nunjukin aja kalau mereka ada di situ. Dan kalau misalnya kalian kesana, saran aku kalian harus membawa pencahayaan, penerangan kayak senter gitu, karena memang di rumah itu nggak ada sama sekali pencahayaan, lampu tuh nggak ada, jadi benar-benar gelap gulita. Dan sepertinya itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang adanya rumah ibu yang dijadikan lokasi syuting dari film Pengabdi Setan. Semoga kalian suka dengan video aku, so don't forget to like, share, and subscribe this video. Bye bye.